Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang aktivis. Mas, namanya siapa? Doni. Mas Doni. Menurut Mas Doni sendiri, Indonesia ini negara sejahtera atau bukan sih, Mas? Menurut saya bukan sih mas. Dari banyak hal. Ya. Contohnya yang pertama ada kemiskinan di Indonesia Ya, Mas. yang masih masih tinggi, Ya, Mas. dan tingkat kesejahteraan di provinsi-provinsi kecil, di kota-kota, di desa-desa kecil memang masih kurang. Tapi memang sudah ada kemajuan dari pemerintah sendiri, sudah memberikan seperti contoh MBG itu mas. Oke. Jadi menurut dari Mas, seorang aktivis atau Mas Arga bisa kita sebut bahwasanya masyarakat Indonesia ini belum sejahtera, tapi udah mengalami perkembangan karena ada tadi disebutkan ada program MBG Program yang kecilnya dari pemerintah. yang di situ kan pasti MBG sangat membantu rakyat kecil juga ya Mas ya, karena kan anaknya bisa makan di kampus dan juga bisa memperbaiki gizi dari anak-anak kecil, karena kan MBG dari SD, SMP hingga SMA mendapatkan MBG. Jadi menurut Mas Arga juga nanti akan berkembang sejauh hari demi hari mungkin ya. Cukup sekian wawancara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai tetangga saya. Mas, namanya siapa Mas? Nama saya Robi. Oh, Robi. Menurut Mas Robi sendiri, Indonesia ini negara kesejahteraan atau bukan Mas? Menurut saya sendiri, di opini saya, Indonesia ini belum negara kesejahteraan. Nah, kenapa saya bisa menyebutkan belum negara kesejahteraan? Yang dimana kita bisa lihat kayak emang benar nih di daerah-daerah tertentu ini emang mencukupi. Tapi kita gak boleh lihat dari faktor yang udah maju, yang dimana di pelosok-pelosok yang lain bahwasanya di situ masih banyak kayak pembangunan belum selesai, atau enggak kayak masyarakat yang kelaparan atau enggak kekurangan itu belum terpenuhi gitu mas. Kenapa saya bilang negara ini belum negara kesejahteraan? Nah teman-teman, bisa disimpulkan ya pendapat dari tetangga saya ini bahwasanya Indonesia ini belum cukup sejahtera. Karena apa? Karena banyak daerah-daerah yang masih terpelosok, Masih belum. dan ada negara yang maksudnya udah sejahtera, mungkin ada beberapa kota yang cukup sejahtera, tapi ada beberapa kota yang belum sejahtera. Gitu, belum. Karena ada 3T tuh Mas ya, tertinggal, ya itu gitu ya, mungkin ya. Terima kasih ya pendapatnya Mas Robi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara papa saya, karena sebagai orang tua saya. Menurut papa sendiri, Indonesia ini negara kesejahteraan atau bukan Pak? Masih bukan. Nah itu kenapa alasannya Pak? Ya karena masih ada ketimpangan untuk masalah ekonomi, politik. Ya seperti itulah. Oh ya, jadi kesimpulannya menurut papa saya bahwasanya Indonesia ini masih timpang secara sosial, ekonomi dan juga politik ya. Jadi harus lebih diperbaiki ke depannya ya Pak ya. Iya tentunya. Papa ada nggak kayak solusi gitu Pak agar masyarakat Indonesia ini lebih sejahtera lagi Pak? Ya supaya lebih sejahtera itu untuk negara harus introspeksi ya, bahwa untuk ekonominya itu yang utama agar masyarakatnya lebih sejahtera. Jadi lebih diperhatikan untuk kebijakan-kebijakan ekonominya. Oke, jadi menurut papa saya bahwasanya agar lebih baik ke depannya tentunya ekonomi harus diperkuat ya, agar masyarakat dari kalangan bawah itu sejahtera gitu ya. Cukup sekian wawancara saya dengan papa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Fianto. Di sini saya akan mewawancarai dengan nama Mbak siapa? Radia. Oke, Mbak Radia. Menurut Mbak Radia sendiri, Indonesia ini negara yang sejahtera atau bukan nih menurut Mbak? Belum sejahtera sih. Nah, bisa kasih tahu alasannya kenapa kok belum sejahtera? Karena di Indonesia ini masih banyak penduduk di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, masih banyak korupsi. Yang ketiga, angka pengangguran di Indonesia juga bertambah banyak sih. Oke, berarti dengan 3 alasan itu Mbak menjadikan bahwa negara Indonesia ini belum cukup sejahtera, benar bukan? Ya. Menurut Mbak, apa yang
agar kedepannya semakin sejahtera lagi mungkin bisa kasih tips and trik mungkin. Paling ditambahin lapangan pekerjaan aja sih. Oh, berarti dengan cara menambahkan lapangan pekerjaan akan meningkatkan kualitas sejahtera dari masyarakat Indonesia itu sendiri, berarti Iya. bukan? Iya. Oke. Berikut wawancara saya bersama dengan Mbak Radia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan mewawancari tokoh agama. Nama Bapak siapa? Bambang Yusuf. Oh, Pak Bambang ya. Menurut Pak Bambang, negara Indonesia ini negara sejahtera apa bukan, Pak? Menurut saya, Ya. kalau Anda bertanya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sejahtera belum? Oh, kenapa tuh Pak alasannya, Pak? Saat ini ekonomi Indonesia sangat lemah. Pertama itu. Iya, Pak. Kedua, banyak pengangguran. Ketiga, daya beli masyarakat lagi hancur. Bagaimana saudara katakan sejahtera? Oh, berarti Bapak dari ketiga hal itu Bapak simpulkan bahwasanya negara Indonesia masih belum sejahtera, Pak ya? Belum bisa sejahtera. Oke. Bapak ada nggak saran atau hal apa yang perlu diubah di Indonesia ini agar menjadi negara yang lebih sejahtera lagi mungkin, Pak? Hilangkan koruptor. Oh, hilangin koruptor aja nih, Pak. Oke. Hilangkan koruptor. Cukup sekian video saya bersama dengan tokoh agama. Terima kasih. Ya, yuk. Iya. Perkenalkan, nama saya Ardo Fianto. Di sini saya akan mewawancarain aktivis di kampus saya. Mas, namanya siapa, Mas? Dafa. Oh, Mas Dafa. Ya. Mas Dafa ini kan sebagai aktivis nih. Saya akan mau bertanya ke Mas Dafa. Menurut Mas Dafa sendiri, Indonesia ini negara kesetaraan atau bukan, Mas? Yang bisa kita sebut sebagai welfare state. Menurut Mas bagaimana nih? Kalau pertanyaannya Indonesia negara kesejahteraan kalau secara seharusnya iya. Oh iya ya. Namun kalau kita realitanya hari ini masih terlihat perbedaan atau jomplangnya kesetaraan itu, misalnya dari orang yang kaya ke miskin. Jangankan kaya ke miskin, dari kaya ke menengah ke pertengahan aja udah sangat jauh. Oh, iya. Jadi kalau secara realitanya belum mungkin. Berarti menurut Mas sendiri Indonesia ini belum sejahtera ya, Mas ya? Nah, menurut Mas sebagai seorang aktivis nih, bagaimana Mas solusi dan saran agar Indonesia ini menjadi negara kesejahteraan, Mas? Kalau solusinya, karena kan kalau kita tahu Indonesia kan menggunakan sistem perwakilan yang dimana perwakilan itu sendiri secara lidah tidak bisa menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat yang merasakan ketidaksejahteraan itu. Karena kan secara keseharian mereka tidak hidup sebagai masyarakat yang merasakan tidak adanya kesejahteraan tersebut. Maka seharusnya ada perbaikan yang adanya perbaikan dari sistem perwakilan itu sendiri. Oke. Berarti harus ada perbaikan, Mas, dari sistem perwakilan nih agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Mas sendiri kapan Mas Indonesia ini bisa sejahtera nih? Berapa tahun lagi nih menurut Mas? Ya, kalau kita lihat sekarang kan Indonesia umurnya udah 81 ya. Ya. Ya mungkin sama 81 tahun lagi. 81 tahun lagi nih menurut aktivis dari UMM nih. Cukup sekian presentasi dari aktivis bersama aktivis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ardo Fianto. Di sini saya akan mewawancari tetangga saya. Nama Mas siapa? Andi. Menurut Mas Andi, Indonesia ini merupakan negara secara kesejahteraan atau bukan? Yang bisa kita sebut sebagai welfare state. Menurut Mas bagaimana nih? Kalau menurut saya bukan sih, Kenapa kok bukan, Mas? karena gap sosial di antara masyarakat itu masih terlalu jauh. Berarti terlalu jauh, Mas. Mas, terlalu jauh itu bagaimana, Mas? Bisa jelaskan ke saya nggak? Terlalu jauh ini yang seperti apa tuh? Contohnya mas, ada masyarakat miskin, Heeh. makan pun susah mas. Miskin makan pun susah. Ada yang kaya mas, Terus makan pun enak. makan pun enak. Berarti Dan Hah? contoh kalau negara ini belum sejahtera mas. Oh, berarti menurut Mas kesejahteraan Indonesia ini masih belum Iya. masih belum tercapai kali ya. Iya. Makanya Mas bilang bahwasanya Indonesia ini belum sejahtera secara kependudukan, secara apapun itu. Menurut Mas solusi apa yang Mas tawari nih untuk supaya Indonesia ini menjadi negara sejahtera nih? Yang mungkin itu aja sih mas. Itu tuh apa, Mas? Dari itu aja sih, dari pemerintahannya Dari jangan korupsi. Dari pemerintahnya jangan korupsi. Oke.
Sekian wawancara dengan tetangga saya. Terima kasih.